Banjir masih melanda sejumlah daerah di kota Semarang, termasuk di permukiman warga dan jalur Pantura arah Demak Kudus. Bagaimana perkembangan terkini di sana selengkapnya akan disampaikan jurnalis MJN Reida Pulpi dari kota Semarang, Jawa Tengah. Pulpi, salah satu permukiman warga terdampak banjir adalah di daerah Genuk. Bagaimana pantauan Anda sore ini di sana? Ya Reza dan pemirsa, sore ini berdasarkan pantauan kami untuk air memang masih belum surut kalau kita bandingkan dengan siang hari tadi. Sekitar 20 hingga 50 cm di mana jika kita masuk semakin ke dalam pemukiman, ini ketinggian air memang semakin tinggi. Sementara itu untuk di pinggir jalan raya atau di pinggir jalan protokol ini tampaknya sudah mulai surut di mana kemarin memang untuk air ini mencapai atau meluber ke jalan raya sehingga mengakibatkan kemacetan. Namun sore hari ini tampaknya sudah kering. Meskipun begitu, aktivitas pertokoan yang ada di jalan raya di sekitar Genuk ini tampaknya masih belum beraktivitas normal, dalam artian masih banyak pertokoan yang tutup. Kemudian untuk di dalam permukiman warga sendiri, pastinya untuk aktivitas warga ini sangat terganggu di mana kendaraan-kendaraan tertentu saja yang bisa masuk, terutama kendaraan besar. Sementara untuk motor atau mobil kecil ini tidak dapat masuk ke dalam, sehingga warga harus mengungsikan kendaraan mereka keluar dari pemukiman, kemudian dititipkan atau diparkirkan di pinggir jalan raya. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pemukiman di Dong Biru, di Genuk Semarang pastinya juga banyak sekali yang terendam. Mulai dari Kecamatan Genuk, kantor Kecamatan Genuk, kemudian sekolah dasar, masjid, dan juga musola ini seluruhnya terendam sehingga aktivitas pun tidak dapat dilakukan seperti biasa. Untuk aktivitas warga tadi menuturkan bahwa listrik masih dapat digunakan, kemudian air bersih juga masih ada. Untuk bantuan sendiri juga sudah ada posko, kemudian ada dapur umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Sudah ada bantuan dari BPBD, tim SAR, relawan, dan juga dari pemerintah setempat berupa pangan. Kemudian warga, tadi kami juga sempat berbicara dengan sejumlah warga, mereka menyatakan tidak ingin untuk dievakuasi dikarenakan ingin menjaga barang-barang berharga mereka di rumah. Dan ketinggian air ini masih tergolong rendah, di mana pada bulan Februari, di pertengahan tahun 2022 ini mereka juga sempat tergenang banjir, namun tidak separah ini begitu, dalam artian meskipun ini lebih parah tapi mereka tetap ingin untuk bertahan di rumah masing-masing. Dan memang Kecamatan Genuk ini, Reza, bukanlah pertama kalinya tergenang banjir. Ini merupakan salah satu daerah di kota Semarang yang dapat dikatakan langganan banjir. Sehingga dari warga pun juga sudah melakukan sejumlah antisipasi seperti meninggikan rumahnya agar air tidak masuk ke dalam rumah. Meskipun karena intensitas air hujan yang terlalu tinggi pada akhir tahun 2022 hingga kemarin tanggal 1 Januari 2023 nampaknya air tetap tidak dapat terbendung kemudian masuk ke dalam rumah warga. Selain itu, warga juga menyebutkan bahwa ada 3 pompa utama yang sudah diaktifkan, sudah difungsikan normal, meskipun sayangnya pompa tidak dapat berfungsi secara maksimal dikarenakan debit air yang terlalu tinggi. Tadi kami juga sempat melihat sejak siang tadi sejumlah ada perahu karet yang digunakan oleh BPBD, tim SAR maupun relawan lainnya ini untuk mengangkut bantuan baik air minum ataupun makanan dan juga bahan makanan yang akan diberikan kepada warga, yang mana warga yang berada di dalam memang ketinggiannya ini lebih tinggi sehingga mereka lebih sulit untuk melakukan mobilisasi keluar untuk melakukan kegiatan seperti berbelanja. Namun sekali lagi warga memang sebagian besar tidak ingin dievakuasi, meskipun ada sejumlah warga yang dievakuasi dibantu menggunakan perahu karet ataupun menggunakan truk atau kendaraan yang lebih besar, kemudian mereka lebih memilih untuk mengungsi di rumah saudaranya yang dirasa aman. Reza. Baik, Pulpi, selain di permukiman, banjir juga merendam jalur Pantura. Saat ini di jalur Pantura kondisinya seperti apa, Pulpi? Apakah memang di sana sudah dapat dilalui kendaraan? Iya Reza, selain di pemukiman warga ini ada di Genuk, kemudian ada di Bandar Harjo, di Telogosari ini juga masih terendam banjir meskipun sudah surut jika kita bandingkan dengan kemarin. Selain itu di jalur Pantura ini yang mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang di daerah Genuk. Jadi untuk Pantura, terutama di jalur Pantura ke arah Demak Kudus di mana di depan Rumah Sakit Sultan Agung, ini tampaknya hanya dapat dilewati oleh truk-truk atau kontainer besar saja. Bahkan untuk mobil pun
mereka tidak berani untuk melewati apalagi kendaraan roda 2. Ketinggian kurang lebih masih 1 meter. Kemudian untuk kontainer tadi juga kami sempat melihat di sana begitu bahwa kontainer tadi tampak mengantri untuk lewat. Kemudian tidak semuanya pun bisa lewat dan masih banyak truk yang terpaksa didorong oleh warga sekitar dikarenakan mogok. Kemudian untuk akses masuk dan juga keluar ke Rumah Sakit Sultan Agung pastinya ini juga terganggu. Dari pihak rumah sakit tampaknya tadi kami melihat ada sejumlah kendaraan yang digunakan untuk menjemput tenaga medis maupun pasien yang akan keluar masuk rumah sakit. Untuk akses jalan sendiri juga ditutup mulai dari flyover atau bawah jembatan tol di dekat Rumah Sakit Sultan Agung, kemudian terminal itu juga ditutup hingga berakhir di dekat daerah Genuk itu juga seluruhnya ditutup dikarenakan ketinggian air yang masih tinggi dan belum dapat dilewati oleh kendaraan kecil. Nah, hal ini mengakibatkan adanya peralihan arus yang mengakibatkan arus di daerah arteri Soekarno-Hatta atau di Pedurungan ini macet karena kendaraan-kendaraan kecil seluruhnya dialihkan ke sana. Sehingga memang untuk banjir ini bukan hanya merugikan warga yang ada di pemukiman tapi juga membuat sejumlah arus lalu lintas ini terpaksa harus dialihkan kemudian mengakibatkan titik-titik tertentu ini juga macet. Meskipun kalau kita bandingkan dengan kemarin Reza memang sudah lebih surut lagi. Tapi kalau kami berbincang dengan warga sekitar mereka menyebut bahwa biasanya banjir terutama di pemukiman ini akan surut kering kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Karena kalau kita lihat untuk topografinya ini lebih rendah dibandingkan dengan jalan lain sehingga untuk surutnya air pun memang lebih lama dibandingkan yang ada di jalan raya. Meskipun untuk di beberapa titik di pemukiman di Kota Semarang yang kerap terkena banjir, contohnya Bandar Harjo ini juga sudah ditinggikan, sudah dibeton, kemudian warga juga sudah kembali menaikkan rumahnya. Namun lagi-lagi karena tingginya intensitas hujan pada tanggal 31 Desember lalu hingga tanggal 1 Januari kemarin, banjir tidak dapat dicegah begitu dikarenakan meskipun pompa-pompa ini sudah dapat berfungsi dengan baik tapi tampaknya kapasitas yang dapat dilakukan oleh pompa tersebut tidak cukup melebihi volume air yang ada. Reza. Baik, kita akan pantau terus seperti apa kondisi banjir di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih jurnalis MGN Reida Pulpi melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.